Sebetulnya kalau kita tempatkan banyak misionari, kita harus punya suatu departemen misi yang solid dan kuat. Dan waktu kita mulai itu sama sekali belum ada. Itulah sebabnya kami minta Ibu Ruth untuk membantu untuk membangun satu departemen misi di tengah-tengah kami yang kuat dan solid. Karena sebetulnya yang susah itu bukan waktu memulainya, tapi bagaimana memelihara akan semangat api dalam diri para misionari itu ketika mereka di ladang misi. Pengutusan selalu mengharukan dan memberikan akan challenge yang luar biasa. Karena aku percaya pada saat semua janjimu tergenapi, hidupku akan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya setiap kataanmu, ya dan amin, pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan bahkan sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Sebetulnya kalau kita tempatkan banyak, tapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Saya beri contoh begini. Kami waktu merintis di Kalimantan ya, Pak Tri yang masuk ke sana. Keluarganya Pak Tri ini bertahan sampai terakhir, kami yang bukan mereka meninggalkan ladang, tapi kami yang tarik. Kemudian akan diproyeksikan ke tempat lain. Nah mereka ini berhasil dalam pengertian mereka di sana, mereka bertahan dengan apa yang ada. Idealnya adalah kita punya departemen misi yang kuat yang bisa support mereka. Dan dari waktu ke waktu ada kunjungan dan sebagainya. Tapi kenyataannya kita nggak punya. Hati kita ada, ingin memberkati bangsa-bangsa dan mereka yang terhilang. Dan suku-suku yang belum terjangkau. Tapi kemampuan yang sebetulnya diharapkan secara minimal, kita sebetulnya nggak punya. Tapi saya percaya bahwa lebih baik kita bergerak mencoba, walaupun dalam skala kecil, dibandingkan kita menunggu sampai kita mampu. Karena itu tidak pernah terjadi sebetulnya. Dengan kita bergerak, kita akan tahu sebetulnya kondisi medan yang sebenarnya sebagai misionari itu apa. Oleh karena itu kita sembahyang, kita ngerti ini merupakan kehendak Tuhan. Jadi teknisnya adalah kita utus Pak Tri. Sebelum ke sana saya minta untuk meninjau dulu. Betul ya Pak Tri ya? Lihat dulu keadaannya. Siap nggak? Nah begitu Pak Tri di sana, ajak keluarganya, lihat sekitarnya. Mereka berdoa, mereka berkata, oke kami masuk. Jadi ini bukan semata-mata orang asal diperintah, kamu ke sana ya, harus ke sana. Enggak. Karena kita belum punya pengalaman sama sekali. Jadi lebih menekankan pada mulanya ini adalah kerelaan hati dari yang bersangkutan. Karena itu penting. Nanti saya akan ceritakan sisi yang lain. Nah, waktu mereka rela, mereka masuk ke sana. Kerelaan itu membuat diantaranya tambahan kekuatan bagi yang bersangkutan untuk bertahan. Belakangan, saya kirim tenaga bantuan. Tentu diharapkan memperkuat. Justru memperlemah. Gak tahan, saudara. Sudah gede, nangis minta pulang. Lagi mencoba, walaupun dalam skala kecil, dibandingkan kita menunggu sampai kita mampu. Karena itu tidak pernah terjadi sebetulnya. Dengan kita bergerak, kita akan tahu sebetulnya kondisi medan yang sebenarnya sebagai misionari itu apa. Oleh karena itu kita sembahyang, kita ngerti ini merupakan kehendak Tuhan. Jadi teknik lagi. Ya, nangis minta pulang. Dan sampai titik frustrasi yang mengerikan sekali. Karena kami, ini terjadi, saya ceritakan apa adanya ya. Karena kalau saya cerita semua sisi baiknya, bohong saudara. Kalau kita bicara, ya saya belajar dari pengalaman saya pribadi. Ketika Anda duduk di bangku SD sampai SMA, Anda belajar sejarah Indonesia. Dari guru, Anda diberi indoktrinasi. Ini loh sejarah kita. Anda hafalkan nama, tahun, perang ini, perang ini, perang ini.
Nama Belanda, nama Inggris, nama Jepang, Anda telan semua. Ulangan harus dapat bagus. Tapi saya kuliah di Undip, saya ambil jurusan sejarah. Disitulah kami ini belajar ilmu sejarah. Dan disitulah dibuka semua kenyataan apa adanya. Sehingga kalau Anda cerita Pak Mojopahit, saya tertawa. Anda cerita Sriwijaya, saya tertawa. Karena saya ngerti sebetulnya istilahnya Christian kemarin itu raw materialnya seperti apa. Anda sudah tinggal tuh dapatkan interpretasinya tentang sejarah kita. Tapi saudara tidak ngerti yang sebenarnya terjadi. Dan di situ Anda tidak bisa melihat hitam dan putih. Semua kabur. Ya, jadi itu misalnya pengalaman saya. Nah di sini hal yang sama. Saya kalau Anda tanya, saya punya kewajiban ceritakan apa adanya. Tanpa tujuan mendiskreditkan satu dua orang. Karena apapun yang terjadi, itu jelas karena tanggung jawab saya juga. Jadi kalau saya ceritakan bagian sisi gagal yang pernah dialami, memang faktanya begitu. Kalau saya ceritakan semua positifnya, kalau Anda masuk dalam pelayanan, melihat fakta yang tidak sama, Anda berkata, wah aku ini memang gombal betul ya, dulu diceritakan hebat-hebat, aku nggak berhasil. Bukan saudara. Realitanya, dalam pertempuran, itu ancamannya mengerikan. Jadi Pak Pri dengan keluarganya masuk ke Kalimantan, ya, di antara suku Dayak Siang, itu pun mereka harus beradaptasi dengan budaya, dengan bahasa yang berbeda. Mereka tahan. Berapa lama ya Pak? 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun lah kira-kira. Tahan di situ, 1,5 tahun. Lalu saya kirim rombongan untuk dukung Pak Tri. Dan saya pikir mereka ini orang-orang yang mengatakan punya hati misi. Jadi saya berkata begini, sebelum kamu saya kirim ke negara lain, cobalah di Kalimantan. Nggak kuat bisa pulang. Nggak ada tiket kapal, berenang. Ya toh, minimal masih Republik Indonesia, saudara. Jadi, saya kirim ke Kalimantan. Nah, apa yang terjadi? Begitu sampai di sana, mereka tidak menghadapi parangnya orang Dayak. Mereka tidak menghadapi akan perang suku di sana. Mereka tidak ada yang menganiaya. Mereka tetap makan nasi dengan baik. Mereka bisa makan stik babi hutan setiap saat mereka mau. Dan itu yang terjadi. Tapi nangis yang laki malah. Nangis minta pulang. Bahkan sampai titik tertentu waktu rombongan kedua nyusul dalam jumlah lebih besar. Ngomongnya gini. Pokoknya siapa yang melarang saya pulang saya tusuk. Jadi dari bandit saudara. Misionari berubah jadi kriminal. Anda bisa bayangkan itu? Anda tahu apa alasannya? Saya pelajari ya. Akhirnya saya menemukan satu di antaranya ini. Bahwa mereka pergi karena utusan. Betul mereka berkata iya. Tetapi ini yang tidak mereka mengerti. Bahwa setiap areal punya kondisi spirit yang berbeda. Nah, di areal-areal di mana jauh dari perkotaan, itu kalau Anda masuk ke sana, atmosfer yang paling berat buat orang kota adalah suasana statis dan pasif. Beku, nggak ada apa-apa. Mungkin cuma dari jauh Anda dengar radio keroncong Bengawan Solo gitu ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi menurut saya suasana statis, nggak ada dinamika sama sekali, sepi, nggak ada orang. Dan itu mengerikan sekali. Nah, kalau hubungan pribadinya dengan Tuhan tidak cukup kuat dan solid, dan di dalam dirinya masih tercampur dengan banyak hal, maka meledak keluar sampah di dalamnya, saudara. Baru mengerti setelah rombongan kedua kami kirim, itu ada Pak Benyamin Negdot ya, rombongan kedua kami kirim, ketahuan semua ngeri sekali. Orang-orang yang diharapkan membantu, justru mengganggu di sana. Nah, itu pengalaman. Ya. Jadi kalau ditanya strateginya apa,
Saya berkata kita kan baru embrio, masih kecil sebetulnya. Dan masih bisa dihitung dengan jari apa yang kami kerjakan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi itu pengalaman di Kalimantan misalnya. Saya kirim dulu orangnya, bersedia, rela. Nah, kenapa Pak Tri ditarik? Karena saya melihat begini, ada orang-orang yang luar biasa dalam perintisan. Nah, begitu mereka sudah tetapkan akan beberapa fondasi, cepat ditarik. Sebab mereka akan sangat berguna merintis di daerah lain. Gitu. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa ngerintis. Mereka bisa meneruskan dan tinggal dengan tenang selama-lamanya. Dan mereka setia sekali. Jadi kenapa kami tarik? Karena Pak Tri ini kuat dalam perintisan. Sekarang saya suruh ke Palau lagi. Nah, kelak kemana lagi? Nggak tahu. Ke ujung dunia atau Pak ya? Sampai ke ujung dunia. Jadi ada perintis-perintis yang seperti ini. Nah itu jangan terlalu lama. Tidak menguntungkan buat yang bersangkutan. Dan buat jemaat itu juga dalam level tertentu berat sekali. Seperti saya ngomong apa adanya, Pak Adi Sutanto, itu perintis saudara. Dia tidak pernah gentar mulai jemaat dari 5 atau 3 orang. Nggak masalah buat dia. Orang lain kalau suruh mulai gereja, yuk berapa jemaatnya? 5. Doa puasa dulu. 30 hari. 30 malam saudara. Kalau 40 hari nggak kuat, 30 hari dia. Coba orang seperti Pak Adi, itu perintis. Dan perintisan itu dalam level tertentu dia pegang bagus. Tapi kalau lebih dari itu, nggak baik bagi dua belah pihak. Sebab yang dipikirkan adalah yang baru, yang baru, yang baru. Sementara kalau kita mulai berjemaat, Anda mulai buka, di belakangnya harus ada kekuatan untuk membangun sesuatu yang kuat di situ. Pak Adi itu di Amerika, dalam waktu singkat, 5, 6, 7 gereja dia bangun. Itu memang kekuatannya dia sebagai perintis. Makanya kerinduan hatinya itu pokoknya merintis jemaat. Kalau Anda di bawah dia, saudara akan diajari satu hal yang paling kuat dalam hidupnya. Merintis jemaat. 5, 6 orang nggak masalah buat dia. Dia akan tekuni sampai kira-kira 100, tinggal sama dia. Dan dia berkata, saya sudah tidak nyaman kalau sudah 100 orang. Jadi 100, 150 sudah maksimal. 300 orang tidak nyaman sama sekali. Jadi dari itu kita belajar ya, bagaimana nempatin orang. Nah, yang Kalimantan seperti itu. Yang Hong Kong misalnya, itu proses panjang juga karena ada tim-tim yang diberangkatkan dulu dan mereka sembahyang dan sebagainya. Sekali lagi, kami belum punya kekuatan yang ideal untuk cover mereka. Jadi yang di Hong Kong ini kita konekkan dengan gereja lokal setempat di Hong Kong. Jadi misionari kami ini di bawah proteksi daripada gereja lokal itu. Sehingga semua kebutuhan dan apapun yang diharapkan, gereja lokal ini langsung bisa nangani dan tidak usah nunggu dari Semarang. Karena kami tidak punya kapasitas untuk itu. Yang bisa kami kerjakan rutin adalah kirim support dananya. Dan kita kirim buku-buku rohani dan kaset rohani. Sehingga perkembangan di gereja mereka bisa ikuti dari kaset. Itu juga untuk makanan rohani yang bersangkutan. Itu yang dikerjakan. Yang di Kamboja misalnya ya begitu. Nah Kamboja ini orangnya seperti pendekar betul saudara. Modelnya Anda perlu ketemu orangnya. Nah itu bisa berangkat ke sana sendiri, fight semuanya. Sekarang pun kita konekkan dengan sebuah badan misionari milik orang Amerika. Di mana suami istri tinggal di sana. Sehingga ini merupakan covering dia di sana. Selalu kita hubungkan dengan orang atau gereja setempat yang bisa cover kebutuhan setiap harinya, terutama kebutuhan rohaninya. Dengan demikian, mereka dalam tangan orang-orang yang baik dan berkenan di depan Tuhan. Karena kita tidak punya kemampuan, belum punya kemampuan untuk cover mereka langsung dari Semarang. Seandainya kita punya pun, tetap dengan dihubungkan dengan kekuatan lokal di sana, itu tetap jauh lebih baik. Karena kita kan tidak bisa bergerak secepat mereka ketika hal-hal yang emergency terjadi. Ya, jadi dalam kaitan itu sebetulnya itu cara kita kerja sebetulnya. Ya, apakah itu sistem yang secara sengaja diciptakan? Menurut saya lebih banyak berkata, harus jujur berkata, itu lebih banyak karena reaksi daripada keadaan yang kami hadapi. Sekali lagi kita berangkat bukan dengan pengalaman apapun, tapi hanya dengan hati ingin melayani Tuhan.
Dan itu yang dikerjakan selama ini. Oke. Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya kemarin sore. Sore hari saya masuk ke ruang doa, saya sembahyang. Saya duduk dan hadirat Tuhan itu indah sekali. Begitu saya duduk, Tuhan jamah hati saya. Dan dia beri saya penglihatan. Dan akhirnya itu penglihatan hanya sekedar memang mengingatkan kembali. Di mana sebetulnya dasar dari segala sesuatu. Saya mencoba gambar saudara ya, sebaik yang saya bisa. Ini yang saya lihat saudara. Saya lihat seperti satu lingkaran besar ini. Lumayan bulat ya. Di sini saya lihat gambar komputer. Ya, gambar komputer. Banyak sekali. Banyak sekali. Gambar komputer. Lumayan juga. Dengan segala macam ini, macam-macam segala. Saudara, ini model segala yang canggih, yang manajemen, yang sistem, semua sistem di sini semua. Banyak sekali. Terus bagian yang berikutnya, saya lihat kerumunan orang begitu banyak. Begitu banyak kerumunan orang. Luar biasa, banyak sekali. Ini saya baru diberitahu tadi malam. Mungkin Tuhan punya agenda lebih baik. Terus sisi lain lagi saya lihat di sini. Saya lihat ini komputer, semua telepon segala macam. Di sini saya lihat, saya perhatikan ada bendera banyak bangsa. Bendera banyak sekali. Banyak sekali. Warna-warnanya macam-macam, saudara. Banyak sekali. Dan di sini saya lihat satu kata influence, kata pengaruh. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, lihat semua ini, lihat. Orang akan lihat kamu dari apa yang kelihatan di sini. Orang akan lihat dari apa yang terjadi di sini. Terus dia berkata, tapi penggeraknya itu di mana? Terus di sini saya lihat ada lingkaran lagi di sini. Ini merupakan the center of the nerve, pusat dari saraf semua ini. Dan dia berkata, Roh Kudus memberikan satu kalimat yang bagus sekali. Dia berkata begini, semua yang orang katakan canggih, semua yang orang katakan hebat, semua yang orang katakan terstruktur, semua yang orang katakan well organized, yang terorganisir dengan baik, semua yang orang katakan fantastis, semua yang orang katakan itu, sebetulnya the central of the nerve, pusat sarafnya, itu sesuatu yang kuno sekali. Saya ulang lagi. Dia berkata, semua yang orang katakan canggih, ya, hebat, well organized, fantastis, apa? Sistem semua. Kemajuan, breakthrough, apalagi. Semua yang orang bilang wow. Dia berkata, sentralnya, pusat sarafnya itu, sebetulnya bukan sesuatu yang canggih, yang fantastis, yang muluk-muluk, yang well organized, yang hebat, yang ini enggak. Dia berkata, pusat sarafnya itu sesuatu yang kuno sekali. Ketinggalan zaman. Gak pernah berubah. Gak ada kemajuannya. Kuno, saudara. Apa itu? Saya lihat diri saya lihat Tuhan. Dan dia berkata, adalah antara kamu dan aku sendiri. Dan itu tidak pernah berubah. Sampai kapan? Desainnya berubah. Gedungnya, kantornya, organisasinya, influence-nya.
hubungannya dengan bangsa-bangsa, jumlah jemaatnya, grupnya, semuanya berubah. Tampilan luarnya berubah semua. Kalau Anda lihat dari zaman Kisah Rasul, orang naik pesawat terbang, hamba Tuhan sekarang. Dulu nggak ada komputer, susah, mesti cari kertas tertentu, papirus untuk menulis apa-apa. Bulu domba dipakai untuk nulis. Sekarang diprint semua bagus. Dulu nggak ada tulisan Paulus dengan huruf indah, dengan tata warna luar biasa. Sekarang kalau orang nulis surat, colorful, luar biasa. Nggak ada. Dulu nggak ada gedung-gedung dibangun, mereka di bawah tanah. Sekarang dibangun semua, tampilan luarnya hebat sekali. Tapi pusat saraf dari semuanya ini sama. Yaitu satu orang dengan Tuhannya. Berdua. Jadi satu. Itu saraf. Saudara, kesalahan yang dibuat banyak orang ketika dia belajar adalah, dia bilang, aku mau belajar sistemmu. Apakah itu salah? Tidak. Tapi Anda hanya belajar luarnya. Nerve-nya, central of the nerve-nya. Anda nggak ngerti. Waktu melalui growth, orang belajar sistem sel. Apakah itu salah? Tidak, saudara. Tapi itu bukan pusat saraf yang sebenarnya. Orang belajar tentang bagaimana Pak punya hubungan dengan bangsa-bangsa. Bagaimana supaya kita bisa punya jaringan ke negara-negara lain. Apakah itu salah belajar itu? Tidak, saudara. Tapi ini bukan pusat sarafnya. Orang belajar soal pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam satu ministry. Apa yang kita mesti buat kepada lingkungan, society, kepada kota, kepada bangsa, kepada negara. Orang semua study soal itu. Apakah salah? Saya bilang tidak salah. Tapi ini juga bukan the center of the nerve. Bukan pusat saraf. Pusat sarafnya kuno sekali. Itu seperti Anda masuk ke kapal perang yang hebat sekali. Kapal induk yang hebat sekali. Dengan segala tombol-tombol, dengan rudal nuklir yang luar biasa, dengan puluhan pesawat tempur F-16, ya, dengan rudal jelajah antar benua, dengan segala yang hebat, dengan kawalan begitu hebat. Anda berkata, di mana pusatnya? Anda akan jumpai, berpikir, pastilah sebuah ruangan dengan seorang kapten duduk, dengan tombol-tombol, dengan layar-layar komputer yang ada. Ini pasti dari sumber kekuatannya, powernya di sini. Ternyata waktu Anda jumpai kapal itu, dari mana sumber kekuatan energi mereka? Sebetulnya dari sebuah tungku dengan arang di atasnya, dan kaptennya hanya membakar. Anda pikir, kolot banget, kuno, gak masuk akal. Tapi itu masuk akal. Saya kalau cerita ini terus, saya bohongin, saudara. Sebab ternyata saya diingatkan Tuhan lagi. Dia berkata, pusat daripada saraf semua yang ada adalah engkau dan aku sendiri. Dan untuk belajar ini, Anda biasanya, ini manusia, saudara, ini biasa, nembus ini. Nembus ini. Gila, saudara. Ini yang berat. Di sini begitu banyak teori. Banyak teori. Dan itu yang coba ditembus dan dicoba oleh banyak orang. Ada orang berpikir begini. Ini gereja maju karena pembicara hebat-hebat. Lalu dia berkata, teorinya adalah, kalau aku datangkan pembicara hebat, gerejaku maju. Dia tembus dengan teori ini. Dia upayakan dapat pembicara-pembicara luar biasa. Saya beritahu saudara, kalau Allah baik dengan saudara, dia akan dengan waktu singkat izinkan kau melihat teori ini gagal. Karena jemaatmu grafiknya akan begini. Ini waktu pembicara luar datang. Ini waktu Anda sendiri yang khotbah. Gak ada orang dengerin.
Dan ini merupakan growth yang palsu. Karena mereka sebetulnya hanya datang berkunjung, nikmati berkat-Mu, lalu kemudian mereka pulang lagi. Anda bisa nangkep? Saudara, coba pakai ini. Lupa bahwa sebetulnya ini akibat dari yang di sini. Jangan dibalik. Pak, kalau begitu saya nggak perlu sekolah. Perlu supaya Anda tahu ini. Bapak nggak hari pertama, Pak? Ya 6 bulan loh. Saudara harus dengar banyak dulu. Kalau Anda perlu dengar ini. Kalau begitu saya pulang, Pak. Ya nggak lulus. Yang kedua, orang belajar pertumbuhan growth. Orang berkata, sell growth. Is that so? Anda coba sell. Gak ada hasilnya. Saya ketemu banyak hamba Tuhan. Mereka bilang, gak berhasil, Pak. Tidak seperti yang saya dengar. Penceramah ngomong enak sekali. Yang saya kerjakan gak enak sama sekali. Lain semua. Kita coba teori ini. Coba. Seperti orang nembus. Tapi sebetulnya ini cuma akibat dari ini. Orang berkata, sistemnya, manajemennya, ngatur keuangannya, organisasinya, coba rubah, tembus. Lalu para pendeta, jumlahnya jemaat masih, ini terus tetap terjadi ya. Jemaatnya kira-kira 100, full timernya 15. Mabuk gak saudara? Anda gaji semua full timermu, duit persembahan gak cukup. Bergolak, akhirnya satu persatu pamitan kerja. Memalukan sekali. Terakhir penderitanya ditendang, 3 bulan gak digaji. Langsung PHK dengan tidak hormat, setelah 3 bulan gak digaji. Dan tetap merasa tidak bersalah. Kacau saudara. Anda ikuti ininya? Coba Anda ke Singapura. Coba Anda ke tempatnya Kong Hee atau Lawrence Kong. Lihat kantornya. Pusing. Ini begini. Mulai dari mana sebetulnya? Kabel di mana-mana, saudara. Yang begini ini, Anda tembus lagi dengan segala teorinya. Nggak bisa. Anda bicara soal pengaruh. Kita mesti berpengaruh. Ya, berpengaruh lah. Kalau nggak ada pengaruhnya, Anda tembus dengan syaratnya di sini. Kesimpulan saya cuma ini. Kalau ini tidak ada, saudara. Ini nggak ada semua. Tuhan diambil dalam sekejap kolaps. Karena ini tidak ada. Saya berdoa Anda bisa menangkap. Sederhana, saudara. Bahkan terlalu sederhana. Tapi dalam seminar Anda diajar begini. Ini omong begini. Saya berkata, bohong. Kalau Anda sudah punya ini, Anda belajar ini, bagus. Nolong. Ini tidak punya. Anda belajar ini, ngabisin waktu, saudara. Ingat yang pernah saya katakan, kacang yang asli dengan kacang yang tiruan. Perbedaannya apa? Kehidupannya. Yang asli ada kehidupan, yang palsu tidak ada kehidupan. Itu aja. Bagaimana membangun kehidupan kita. Sederhana ya. Kuno sekali. Kolotnya luar biasa. Tapi ini punya nilai kekal. Coba buka Yohanes 1. Ayat yang ke-6. Haleluya. Yohanes 1 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat yang ke-6. 2, 3. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya? Ya. Perlu orang. Dan perlu siapa? Allah.
baru pengutusan terjadi. Datanglah seorang yang diutus Allah. Dalam Injil Lukas, dikatakan sangat bagus sekali. Pada pasal yang ke-3, ini membuktikan, meneguhkan akan apa yang Yohanes pasal pertama katakan. Lukas pasal 3, ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abiline. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Kata firman dari kata rema. Datanglah rema Allah kepada Yohanes di padang gurun. Jadi sebetulnya inti daripada perjanjian baru ketika dimulai dan dimotori oleh Yohanes Pembaptis. Kita belajar dimulai dengan seseorang, dengan Allahnya. Dan apa yang dia dapat dari Tuhannya, itu yang menghasilkan pengaruh, membuat orang begitu banyak hadir. Dia memberikan pengajaran, dan makin banyak orang dipengaruhi hidupnya oleh keberadaannya. Nah, saya menggambarkan begini, saudara. Saya harap ini jelas ya. Saya akan menggambarkan begini. Coba kita lihat beberapa ayat supaya jelas buat kita sekalian. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Perhatikan pada ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab, apa saudara? Benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dengar baik-baik. Kata benih ilahi, dari kata sperma. Nah, sekarang Anda harus mengerti akan pengertian ini. Makanya saya setuju sekali yang Paulus katakan dan Ed Cole mengajar dengan bagus bahwa hubungan suami istri itu merupakan simbol dari hubungan Kristus dan jemaatnya. Nangkap ya saudara? Nah, dalam hubungan apa? Kristus itu sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai perempuan. Itu gambaran. Nah, hubungan suami istri yang begitu intim dan begitu dekat, akan akhirnya ketika mereka menikmati hubungan seks mereka, maka benih dari laki-laki itu diberikan kepada wanita, istrinya. Dan benih itulah sperma itu. Dengan demikian, kalau Yohanes berkata, benih ilahi ada pada kamu, sebetulnya dia berkata, sperma ilahi ada pada kamu. Nah, sekarang kita lihat 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah, atau apapun juga yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Nah, dengar saudara. Kalau ada Tuhan dan kita, yang perlu dibangun terus adalah fellowship, persekutuan yang makin intim antara Tuhan dengan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Allah, maka benih yang ada padanya akan dialirkan dalam kehidupan kita. Dan benih ilahi atau sperma ilahi itulah yang kemudian harus kita kandung di dalam roh kita. Dan itulah yang orang katakan sebagai visi dari Allah. Karena itu idenya dari Tuhan, bukan dari manusia kita. Sebenarnya di dalam roh, Allah lah yang harus memberikan benihnya, visinya, kehendaknya kepada kita. Bukan dari manusia kita mencoba meng-create, menciptakan akan visi itu sendiri. Tapi dari mana kita dapat visi? Itu harus dimulai ketika ada hubungan intim antara Tuhan dengan kita.
Inilah the central of the nerve kita. Inilah pusat dari saraf semua aktivitas dan pelayanan kita. Nah, kalau ini kuat, maka setiap kali persekutuan terjadi, maka pada waktunya Allah akan memberikan akan sperma ilahinya, benih ilahinya akan dimasukkan dalam diri kita. Dan akhirnya kita belajar bahwa apapun juga yang lahir dari Allah atau yang asalnya dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan apakah yang mengalahkan dunia? Inilah kemenangan kita itu, yaitu apa? Iman kita. Jadi wujudnya akhirnya begini, saudara. Dari sperma, lalu kemudian dari kandungan, akan dialirkan dalam kehidupan kita. Dan benih ilahi atau sperma ilahi itulah yang kemudian harus kita kandung di dalam roh kita. Dan itulah yang orang katakan sebagai visi dari Allah. Karena itu idenya dari Tuhan, bukan dari manusia kita. Sebenarnya di dalam roh, Allah lah yang harus memberikan benihnya, visinya, kehendaknya kepada kita. Bukan dari manusia kita mencoba meng-create, menciptakan akan visi itu sendiri. Tapi dari mana kita dapat visi? Itu harus dimulai ketika ada hubungan intim antara Tuhan dengan kita. Inilah the central of the nerve kita. Inilah pusat dari saraf semua aktivitas dan pelayanan kita. Nah, kalau ini kuat, maka setiap kali persekutuan terjadi, dalam kehidupan kita. Di dalam visi itulah Alkitab berkata, apapun yang lahir, whatsoever, apapun yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia. Itu apa? Iman kita. Jadi, kalau kita dapat kandungan Tuhan, maka itu akan melahirkan wujudnya, akhirnya berupa iman. Jadi, kalau masih visi, kita berkata, oke, visi. Tapi makin kuat, tiba-tiba berkata, aku tahu pasti jadi. Itu sudah dalam formasi yang lebih jelas lagi. Dalam bentuk yang lebih utuh lagi, yaitu iman. Dan nanti pada waktunya, iman ditindakkan sesuai dengan apa yang Allah katakan. Itu akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Nah, dengan ini saya harap jelas. Sebab itulah, dalam Roma 10:17 dikatakan, iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Rema Kristus. Jadi ini bukan sembarangan asal firman diimani, saudara. Tapi menurut saya, ini karena hasil hubungan persekutuan dengan Tuhan inilah kita membangun fellowship dengan Dia. Yang perlu dibangun dalam kehidupan kita, kalau Anda ingin memulai sesuatu bersama dengan Tuhan, pada mulanya harus siapa? Allah. Allah dengan satu orang yang Dia mau, yaitu saudara dan saya. Yohanes diutus oleh Allah. Datanglah rema Allah kepada Yohanes di padang gurun. Itu kuno. Dari zaman ke zaman selalu ini yang muncul. Saudara. Kalau Anda bolak-balik semuanya, Anda akan ngerti. Soyonggi pernah ditanya orang, apa yang membuat kamu berhasil? Coba rangkum dalam satu kalimat pendek. Apa yang membuat kamu bisa berhasil begitu hebat? Dia berkata, aku bisa merangkumnya. Dan dia ucapkan dua kata singkat. Hear and obey. Dengar, terus apa? Taat. Kok sederhana itu? Ya. Sentral sarafnya kuno dan sederhana. Tampakan luarnya sejalan dengan kemajuan, dengan teknologi, dengan segala macam. Anda akan lihat di sini. Banyak sekali. Tapi pusat sarafnya sebetulnya sama. Dari waktu ke waktu tidak ada perubahan. Antara saudara dan Tuhan sendiri. Kalau Anda mau membangun sesuatu yang solid, pertama-tama bangun di sini. Disinilah muncul yang namanya kehidupan. Karena ini benih ada unsur ilahinya. Dua hal yang kemarin dalam doa saya Tuhan bicara jelas sekali. Dia berkata, dia tunjukkan saya vision. Dia berkata, the center of the nerve of your whole ministry is just between you and me. Antara engkau dan aku sendiri. Antara manusia ini dengan dia.
Dan sentral dari semuanya itu dia berkata, adalah waktu kamu duduk, kamu enjoy, nikmati hadiratku, kamu ngobrol dengan aku, kamu buka hatimu, aku buka hatiku. Beberapa jam kamu nikmati aku, itu aja. Nggak ngapa-ngapain. Tidak butuh komputer, bahkan tidak butuh gitar untuk dimainkan, karena saya nggak bisa main gitar. Nggak butuh Alkitab bahasa Inggris, dia bisa bicara, dia bisa dengan apa yang ada, yang tidak ada alasan untuk satu orang pun berkata nggak bisa. Even di kamar mandi, nongkrong di WC, semua Anda bisa enjoy, Anda bisa nikmati dia. Tidak ada alasan. Di bis, macet ke Jakarta berjam-jam, Anda nikmati Tuhan, saudara. Amen? Bisa. Dimanapun, Anda bisa nikmati dia. Dan itu pusat dari segala-galanya. Kalau Allah bisa dapat orang kayak begini, saudara. Ini tinggal tunggu waktu, kok, saudara. Tinggal tunggu waktu. Tapi hal yang kedua, ini yang saya bawa dalam doa, saya naikkan lagi di depan Tuhan. Kemudian Tuhan tunjukkan satu ayat yang luar biasa. Saya bagikan buat saudara. Karena Tuhan baik, saya juga mau ikut jadi baik, saudara. Rahasia tidak disimpan sendiri, ceritakan apa adanya. Markus pasal 4. Markus pasal 4. Lihat mulai ayat yang ke-26. Markus pasal 4, lihat mulai ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Enak sekali ya bangun siang hari. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Lalu kalimat berikutnya yang memberkati saya. Dia berkata begini. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bahasa Inggrisnya bagus. How? Bagaimana caranya? He himself doesn't know. Pertanyaannya dijawab dari how? Bagaimana bisa tumbuh? Coba nabur aja. Waktu tidur. Tidak perlu Anda tungguin dengan teropong. Berjaga semalam suntuk. Ayo tumbuh. Nggak perlu. Matikan aja benihnya. Tabur. Malam tidur. Bangunnya siang. Jam 9 ya. Enak dalam hari Tuhan. Bangun jam 9. Tanpa merasa berdosa. Kalau terus-terusan malas namanya. Lalu kemudian dia berkata. Benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Lalu orang bertanya, how? Bagaimana kau bisa? Kamu tidur dengan enak, bangun di siang hari. Nabur benih begitu. Tumbuh tunasnya makin tinggi. How? Saudara ngerti? Kalau orang tanya, kau bisa begini? How? Bagaimana ini? Alkitab berkata, how? Dijawab sama Yesus. He himself doesn't know. Dia sendiri gak ngerti. Kau bisa tumbuh, gak ngerti. Yang dia tahu adalah, dia punya benih. Di dalam benih ada kehidupan. Dan benih itu dibiarkan apa? Mati. Di tanah. The rest sisanya, urusan Tuhan, saudara. Orang bertanya, how? Yang terlalu pinter akan bilang, oh begini saudara-saudara, prosesnya 1 ini, 2 ini, bohong sebetulnya. Karena Alkitab berkata, he himself doesn't know. Ini bukan satu program seperti keyboard. Keyboard ini Anda bawa kemanapun seluruh Indonesia. Ya bunyinya sama. Karena ada programnya. Bagaimana kalau bisa bunyi? Manusia bisa menjelaskan. Tapi ketika kita tanam sesuatu, lakukan aja. Cara kuno ini. Simple, sederhana, kuno. Ketinggalan zaman. Tidak pernah ada kemajuannya. Tetap sama, caranya sama. Benih ditabur.
Benih dengan kehidupan itu ditabur. Biarkan dia mati. Waktu malam, tidurlah dengan nyenyak. Tidak usah engkau jagai benih itu. Biarkan dia di bawah. Bangun siang hari. Coffee mix. Breakfast kita, American breakfast. Dengan jus, sarapan. Masuk kamar mandi. Berendam air hangat sedikit. Keluar dengan segar. Pakai pakaian, pakai dasi keluar. Tumbuh. Orang tanya, how? He himself doesn't know. Dia bilang, bingung ya? Aku juga bingung katanya. Sebab setiap kehidupan itu tahu apa yang harus dikerjakannya sendiri, saudara. Dalam perkembangannya saya percaya kita perlu merawat, kita perlu memanage semuanya. Tapi soal growth itu oleh karena ada kehidupan. Bukan karena sistem dan yang lain. Kalau Anda tidak punya kehidupan, Anda boleh coba apapun, tidak ada hasilnya. Dan ini merupakan hal yang dasar sekali. Ayat berikutnya. Bumi dengan apa? Dengan sendirinya. Luar biasa. Kita ini diberi Tuhan anugerah. Ya. Waktu Tuhan berkata kepada gereja Tuhan, pada seluruh dunia, dengan semua bangsa muridku. Maka itu sudah diberikan kondisi oleh Allah. Bahwa di seluruh dunia, dengan sendirinya dikatakan, mengeluarkan buah. Dengan sendirinya. Asal ada benih, di mana kehidupan ada di dalamnya, dan kita izinkan itu mati, dengan sendirinya akan mengeluarkan buahnya. Dan dikatakan, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dan ini gambaran dari kerajaan Allah. Anda mau bangun kerajaan surga, sesederhana ini. Simpel kan? Anda mau mulai build your own ministry, membangun akan ministry Anda sendiri. Mulai dengan yang di paling sentral dari pusat sarafmu. Tuhan dan Anda sendiri. Simple. Tidak perlu sponsor, tidak perlu US dollar, ya. Tidak perlu hamburger untuk itu. Cukup nasi kecap bisa hidup, pokoknya nggak mati aja. Anda bergaul dengan Allah setiap hari. Tidak perlu pendeta, tidak perlu jabatan, tidak perlu diordain oleh siapapun, tidak perlu. Tidak perlu diakui oleh siapapun, tidak perlu diundang khotbah. Kalau bisa jangan diundang khotbah dulu. Anda duduk di kamar, tidak perlu kamar mewah. Yang penting ada 1x1 yang cukup untuk Anda duduk dengan manis. Ya, jangan banyak bergerak, tinggal di situ. 1x1 cukup. Kayak gudang Pak, nggak apa-apa. Bersihkan yang 1x1. Duduk di situ, kasih udara, asal tidak membuat Anda mati. Cukup. Banyak kosnya Pak. Biarin doain sekalian supaya berkembang biak dan kemudian pergi. Itu aja. Nggak perlu banyak-banyak. Nggak ada tempat Pak, ke WC. Gantian Pak, jam 3 belum ada orang di sana. Gitu dong. Kalau mau, saudara. Dari semua hal besar, dimulai dengan hal sederhana. Karena Alkitab berkata, supaya tidak ada satu orang pun yang memegahkan diri dan memberikan kemuliaannya semuanya bagi siapa? Bagi Tuhan sendiri. Jadi itu sederhana sekali. Sesederhana itu, saudara. Sebetulnya. Kalau kita mau mengerti. Dan saya berdoa supaya Anda menangkap. Dan itu namanya anugerah. Malam tidur aja. Nanti bunyinya gimana? Kamu udah ngerti nggak? Nggak ada orang yang tahu. Nanti tumbuh sendiri. Bangun siang hari, siang sore. Bukan karena upaya kerja keras kita. Tapi karena kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, banyak orang ingin memberikan ini. Ini semua akibat saja kok, saudara. Akibat dari apa yang di dalam ini. Antara kita dengan Tuhan sendiri. Amen. Gini ya, basicnya ini. Karena kita ini punya satu kerinduan dan visi menjadikan gereja ini gereja sel. Ada dua macam toh, gereja dengan sel dan gereja sel. Itu dua hal berbeda. Gereja dengan sel adalah gereja yang ditangani secara tradisional seperti biasa, tapi punya departemen sel.
Di mana jemaatnya juga didorong datang ke sel-sel itu. Tetapi penanganan penggembalaan tekanannya tetap pada para pendeta setempat. Bukan kepada ketua sel. Kalau gereja sel, maka tekanan penggembalaannya kepada ketua-ketua sel itu yang di tempat kami diberi nama mesbah keluarga. Saya buat lebih bagus tekanannya pada mesbah keluarga. Karena memang kita ingin bangun family-family yang baik. Nah, berkaitan dengan itu, maka kegiatan mesbah keluarga kami atau sel itu akan menyerap banyak hal. Nah, tapi untuk bisa membuat jadi gereja sel, maka semua elemen gereja lah ingin memberikan ini. Ini semua akibat saja kok, saudara. Akibat dari apa yang di dalam ini. Antara kita dengan Tuhan sendiri. Amen. Gini ya, basicnya ini. Karena kita ini punya satu kerinduan dan visi menjadikan gereja ini gereja sel. Ada dua macam toh, gereja dengan sel dan gereja sel. Itu dua hal berbeda. Gereja dengan sel adalah gereja imbangan di tempat kami, terutama begini. Kita ingin supaya waktu itu efektif. Ya, dalam pengertian jangan sampai orang itu tiap hari ke gereja melulu sehingga hidupnya, sekolahnya berantakan semua. Jadi akhirnya kita harus membuat daftar prioritas. Sehingga yang tidak prioritas utama kita harus coret. Dulu kita ada kebaktian tengah minggu hari Kamis. Saya tiadakan. Kenapa? Karena kita banyak tamu. Kenapa harus Kamis terus diadakan? Ya dibuang aja Kamisnya. Kalau seminggu gak ada tamu, libur aja di rumah. Urus keluarga, belajar dengan baik. Kerja dengan bagus, kan begitu ya. Jadi, karena itu bukan merupakan prioritas yang utama. Nah, main rebana ada nggak? Ada, tapi bukan sebagai yang utama. Kan tidak berdosa kan, rebana tidak ada. Jadi, lebih baik itu ditiadakan. Gitu. Karena tidak membuat dosa, jadi kita buang aja. Atau tidak menimbulkan akibat buruk buat gereja. Tidak menimbulkan kehancuran, tidak menimbulkan masalah dalam gereja. Hapus. Jadi kita ingin sesuatu yang ringkas, tapi yang padat, yang punya quality. Ganti daripada kita punya berbagai macam kegiatan gereja dan departemen yang menyita banyak waktu. Akhirnya sel itu atau mesbah keluarganya tidak mendapat prioritas. Kita memang harus buat policy yang menggiring jemaat, membawa mereka pada tujuan yang Tuhan beri. Dengan demikian, kita juga mesti melepaskan itu. Nah, jadi soal kaum wanita, kaum pria, departemen doa misalnya. Saya percaya begini ya, seharusnya setiap anak Tuhan harus jadi pendoa. Dengan, saya mengakui juga beberapa orang punya panggilan sebagai pendoa secara khusus. Tetapi lebih baik kalau didepartemenkan, apa kerugiannya? Kerugiannya adalah orang menggantungkan kepada beberapa gelintir orang untuk berdoa. Oh, kamu departemen doa, kamu berdoa ya. Yang lain nggak berdoa dong kalau begitu. Kenapa tidak roh doa itu dimasukkan dalam setiap MK, dalam setiap pribadi untuk mereka berdoa? Nah, faktanya kami ini di gereja tiap siang jam 12 ada doa siang. Dan yang hadir cukup banyak. Dan mereka doa syafaat mereka setiap hari. Saudara. Dari Senin sampai Sabtu mereka tiap siang ada doa syafaat. Nah, kenapa nggak digitukan aja? Daripada dilegalisir berupa departemen doa yang keren dan mengerikan sekali. Di mana isinya orang-orang aneh yang Tuhan berkata. Harusnya bukan berkata, aku minta, aku berteru, tapi dibalik-balik akhirnya. Kenapa dilembagakan? Dan akhirnya membuat orang berkata, oh kamu yang berdoa kan departemen doa. Gitu. Ya. Kenapa nggak kehidupan doa itu yang dimasukkan dalam jemaat? Sehingga membuat semua orang berdoa. Jadi idealnya adalah seluruh gereja itu departemen doa mestinya. Dan setiap pribadi Kristen mestinya dia seorang pendoa. Nah untuk mengubah itu kita mesti berani berkata, departemen ini tidak ada lagi, bubarin. Jadi akhirnya mereka masuk ke semua sendi-sendi dalam kehidupan jemaat. Mestinya begitu, untuk membuat ideal begitu, yang lama mesti diruntuhkan. Untuk membuat orang bergerak ke tempat yang baru, untuk membuat anak Raja Wali bisa terbang, sangkarnya harus dibongkar. Oleh siapa? Oleh induknya sendiri. Nah, tapi selama ini kan ini sarang yang membuat induk anak Raja Wali ini tumbuh, ya. Tapi setelah waktunya dia harus terbang, bongkar.
Untuk dia bisa menikmati dunia baru, yang lama mesti dibongkar. Nah, itu mesti perlu keberanian. Pak, kok tidak rohani? Rohani menurut saya. Rohani sekali. Jadi betul bahwa itu dilikuidasi istilahnya. Supaya orang tidak menggantungkan kepada beberapa orang. Ya. Ada gereja-gereja punya departemen aneh-aneh. Departemen nubuatan. Kerjanya suruh nubuat. Aduh, saya bilang, ini akan membawa gawat, saudara. Ya, kalau orang bernubuat, biarkan dia bernubuat, tidak usah dalam departemen nubuatan. Ada itu, saya dengar di Jakarta itu ada departemen nubuatan. Waduh, jadi orang suruh datang kumpul nubuat. Kalau mereka lewat, oh ini dia, Tuhan berkata, gitu. Anda bisa bayangin ngerinya kayak apa? Departemen pendoa syafaat. Jadi, saya yakin ada orang-orang yang khusus dipanggil untuk doa. Nah, orang yang berdoa, murni dia pendoa, dia tidak butuh recognition, pengakuan dari orang lain, saudara. Pendoa palsu butuh pengakuan dari orang lain. Pendoa. Tapi pendoa asli, dia nggak cari pengakuan daripada orang. Selama dia tahu hati Tuhan, dia tahu apa yang harus dia naikkan, dia naikkan. Dia tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Pendoa-pendoaan yang nggak benar-benar pendoa, dia butuh pengakuan karena supaya dia mantap dalam posisinya. Kenalkan ini, pendoa. Tapi yang asli, yang tidak terlihat, itu yang sebetulnya powerful sekali. Sebab dia nggak butuh pengakuan dari orang lain. Dia tahu bagiannya adalah berdoa. Ya. Ya. Yang saya katakan tadi adalah the center of the nerve, pusat dari sarafnya. Ya. Tentu saraf itu kan banyak ya, artinya dikait-kaitannya. Kalau kita balik misalnya, coba ilangin ininya. Ya. Apakah si pendeta bisa khotbah dengan baik? Karena khotbah yang baik itu apa sih sebetulnya? Khotbah di mana kehidupan itu disalurkan. Ya. Kita melihatnya secara luar, wah ini pengkhotbah bagus. Tapi yang bagus, yang kita katakan bagus itu apa? Yang memberkati kita. Yang, wah betul, aku diberkati. Wah tepat sekali. Siapa yang bisa buat itu? Tuhan. Huruf mematikan. Roh menghidupkan. Artinya, kalau tidak jadi kehidupan, gak bagus. Ya kan? Nah, untuk jadi kehidupan itu sebetulnya, kalau skill itu akan bertumbuh dengan sendirinya, saya percaya. Sambil kita belajar dari waktu ke waktu ya. Tapi kalau tidak ada kehidupan, tetap tidak ada kehidupan. Jadi pusat sarafnya, saya yakin, tetap satu orang dengan Tuhan ini. Nah, nanti kalau dia dengan Tuhan kuat, maka itu akan nular kepada yang lain. Sehingga orang akan terbangun untuk memiliki akan satu kekuatan doa, kubu doa tadi. Ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah milih rombongan orang. Dalam setiap kelompok, dia tanya, siapa yang tanggung jawab? Ed Cole bilang, kalau ada 3 kepalanya, itu monster. Ya kan? Satu orang yang mesti berkata, ini dengan Tuhan. Kenyataannya begitu sebetulnya. Bahwa kemudian dibangun kubu doa, bahwa dibangun semua dilibatkan, itu akibat sebetulnya. Ya. Terus kemudian soal lokasi, soal AC, soal apa, itu sebenarnya tambahan. Itu hanya substitusi. Karena kalau kita jujur melihat, seperti di Cina misalnya, itu nggak berlaku kan? Ya. Di kota-kota besar, average begitu. Tapi kalau saudara kita menyimpulkan bahwa itu harus ada untuk maju, saya nggak percaya. Karena kita sebelum di tempat yang ada ini, tempat kami itu nggak ideal. Lihat tuh, banjir, air meluap, jalannya jelek sekali, parkirnya nggak ada, kendaraan umum juga susah kalau malam. Kita pernah sewa di 2 rumah dari Betani, Semarang. Itu
jalan paling ideal. Di situ kita nggak tumbuh. Pindahin tempat lain, jemaat itu dalam survei kami ya, dalam data kami, itu luar biasa dari tempat-tempat jauh. Dan seringkali mereka mesti jalan kaki dan pindah kendaraan umum berkali-kali untuk bisa sampai ke situ. Jadi sebetulnya betul bahwa kalau Tuhan ditinggikan, tapi peninggian Tuhan dalam sebuah kebaktian, itu merupakan ekspresi dari peninggian Tuhan dalam pribadi si pemimpin. Anda harus lihat ini. Bagaimanapun ada gereja berkata, oh kami bertiga, berempat. Bohong. Formalnya begitu, lihat kenyataannya. Mesti ada di antara mereka leader of leaders. Mereka tidak mengakui, tapi faktanya begitu. Mesti ada. Mesti ada. Tidak diformalkan mungkin, ya, tapi mesti ada. Leader of leadersnya pasti ada. Yang paling dominan dari mereka bertiga, berempat itu siapa? Mesti ada. Yang paling banyak memberikan direction, mesti ada. Itu. Ya. Jadi bagaimana dengan tim doa misalnya? Oh ya perlu dibangun, perlu. Artinya bukan hanya tim doa dalam pengertian sempit. Bahkan seluruh gereja mesti didorong untuk berdoa. Tapi kalau pemimpinnya nggak berdoa, apa yang dia katakan nggak ada powernya. Pemimpinnya tidak memberi. Dia ngomong memberi di gereja, nggak akan didengerin. Karena urapan, Alkitab berkata, dari kepala, terus ke janggut, ke leher jubah, terus turun kan? Semua dari atas. Allah itu Allah yang kerja dengan tatanan otoritas governmental yang jelas sekali. Yang namanya covering, yang namanya tudung tetap dibutuhkan. Dan itu selalu dimulai dengan satu orang. Nah, problemnya adalah buat seorang pemimpin, hal ini kadang-kadang menakutkan sekali. Karena itu menimpakan semua tanggung jawab kepada dirinya. Dan itu yang tidak banyak mau diambil oleh orang. Makanya kemudian dibuatlah satu cara untuk mengatakan bahwa ini adalah tugas kita sekalian bersama-sama. Tapi kalau Anda perhatikan, kalau tidak ada strong leader yang kuat, tidak akan terjadi itu. Kalau kita mau belajar dari hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Benih itu harus mati. Itu hukumnya itu. Anda coba dengan itu. Nanti semuanya berkembang. Sistem berkembang. Ketika Anda tumbuh, pasti Anda persembahan akan meningkat. Itu membuat Anda bisa punya gedung dengan AC. Semuanya akan saling kemudian melengkapi semuanya. Nah, tambahan-tambahannya orang berkata, ya aku di sini ya satu, waktunya enak, tempatnya, khotbahnya, pendetanya khotbahnya bagus, gitu ya. Tapi dari mana orang bisa khotbah bagus? Paulus berkata, saya harap kita masih percaya omongannya Paulus. Aku datang kepadamu bukan dengan perkataan berhikmat atau yang muluk-muluk yang indah-indah, tapi dengan demonstrasi kuasa Allah. Amen, saudara. Satu kata dari Tuhan yang mengubah orang. Mendengar khotbah yang bagus nggak nolong sebetulnya. Dalam pengertian bukan itu syaratnya. Sebab ada orang-orang yang saya tahu. Ini survei dari Peter Wagner. Ya, saya sampaikan ini. Ini surveinya Peter Wagner. Dia berkata begini. Orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang majunya luar biasa. Mereka itu dari berbagai kelompok model orang yang berbeda-beda. Sebagian seorang pengkhotbah yang luar biasa. Cukup banyak yang orang yang kalau khotbah biasa-biasa. Tidak terlalu menarik. Dan banyak yang cuma hanya bisa ngomong 30-40 menit. Sederhana sekali. Tapi ketika dia survei seluruh dunia, dia berkata begini. Mereka itu orang yang punya satu ciri yang tidak mereka mesti punya. Apa itu? Mereka punya the gift of faith. Karunia iman. Dan iman dari mana? Dari sini. Itu merupakan apa yang Allah lahirkan kepada kita. Itu menurut surveinya Peter Wagner. Kalau Anda punya bukunya Phil Pringle, You the Leader, dikutip di situ. Bahwa dia berkata, surveinya Peter Wagner mengatakan, orang-orang berhasil, orang-orang besar hari ini, adalah mereka yang punya satu hal yang sama. The gift of faith. Karunia iman. Betul, Yohanes berkata, iman itulah yang mengalahkan dunia. Amen, saudara. Jadi, mulai kalau kita bicara dari fasilitas,
Nah, kita akan frustrasi. Sebab kami juga mulai dari nol, nggak punya apa-apa. Kalau itu merupakan kualifikasinya, tidak ada orang yang akan berhasil. Yang sudah kaya dari pertamanya akan bisa. Tapi saya lihat banyak gereja punya fasilitas, tempatnya strategis. Puluhan tahun nggak maju. Yang orang yang kalau khotbah biasa-biasa, tidak terlalu menarik. Dan banyak yang cuman hanya bisa ngomong 30-40 menit. Sederhana sekali. Tapi ketika dia survei seluruh dunia, dia berkata begini. Mereka itu orang yang punya satu ciri yang tidak mereka mesti punya. Apa itu? Mereka punya the gift of faith. Karunia iman. Dan iman dari mana? Dari sini. Itu merupakan apa yang Allah lahirkan kepada kita. Itu menurut surveinya Peter Wagner. Kalau Anda punya bukunya Phil Pringle, You the Leader, dikutip di situ. Bahwa dia berkata, surveinya Peter Wagner mengatakan, orang-orang berhasil, orang-orang besar hari ini adalah mereka yang punya satu hal yang sama. The gift of faith. Karunia iman. Betul, yang harus berkata, iman itulah yang mengalahkan dunia. Amen, saudara. Jadi, mulai kalau kau tidak boleh berhenti. Saya tetap percaya bahwa fasilitas itu nomor sekian. Kalau ada Tuhan, beres, saudara. Saya beri contoh gini, ekstrimnya gini. Anda buat gereja lah, di pucuk gunung. Dan kalau ke sana, orang mesti merangkak. Tapi tiap hari orang mati bangkit. Kata nggak orang, saudara? Itu konglomerat akan bangun kabel car. Saudara, sederhana. Anda lihat di Toronto. Berapa ribu orang Indonesia ke sana? Apakah itu strategis menurut orang Indonesia? Tidak, saudara. Ribuan ke sana. Ngapain? Coba di Pensacola. Seluruh dunia. Saya belum ke sana. Belum kepengen juga. Orang Indonesia banyak berjubel ke sana. Jauh sekali. Di mana ada kehidupan, saudara? Ada gula, ada semut, saudara. Ada Tuhan, orang datang. Makin kuat Tuhannya, tetap orang datang. Percaya? Itu loh. Ekstrimnya sampai ke situ. Zaman Yesus, saudara. Para imam kepala berkata, lihat seluruh dunia ikuti dia. Kayafas ngomong begitu. Lu buat lo Kayafas. Seluruh dunia ikut. Amin. Ikut benar, saudara. Ya. Pokoknya kalau ada kehidupan, yaitu makin kuat. Datang orang. Jangan khawatir. Anda coba lihat Jakarta lah. Restoran yang mahal, jauhnya kayak apa. Orang datang. Hanya untuk apa? Makan. Keluar buat makan. Gereja sama. Jadi betul. Kalau Yesus ditinggikan, dia tarik semua orang. Dia yang narik. Saudara. Jadi kalau kita satu kali Anda build your own ministry, make sure Tuhan di situ. Tempat Anda nggak usah pusing. Kalau Anda makin berkembang, Anda akan makin punya dana besar, Anda akan makin punya tempat strategis. Itu sebagai akibat sebetulnya. Tapi mula-mulanya orang berkata, Tuhan di situ. Ya, saudara. Jadi kalau itu bisa terjadi, luar biasa. Di mana ada kegerakan, orang seluruh dunia berburu datang. Karena kehausan akan Tuhan itu kuat. Dan Tuhan tidak bisa diganti dengan apapun atau siapapun. Yang dia cari cuma satu. Benih yang mau mati. Amen. Saya beritahu ekstrimnya. Anda mau tahu ekstrimnya? Itu ekstrim. Anda perlu cari di tempat yang paling terpencil. Kalau perlu Anda bangun gereja di Nusa Kambangan. Tiap hari orang mati bangkit. Tiap hari mata buta lihat. Saya beritahu, saudara. Itu luar biasa. Anda tahu tempatnya Benny Hinn, Orlando. Sekarang dia pindah di LA. Ketika dia masih di Orlando. Setiap kali saya naik taksi. Dia tanya, mau kemana? Benny Hinn. Oh, Benny Hinn. Sampai airport. Benny Hinn tahu. Toronto itu, gereja Toronto itu membuat income Kanada, pemerintah Kanada, meningkat luar biasa.
Turisme jadi luar biasa meledak. Sehingga itu kalau Anda ke Toronto, dulu ya saya nggak tahu sekarang. Itu ada tempat imigrasi, loket khusus ke gereja Toronto. Toronto Blessing, semua ngantri di situ. Church. Bayangin, wah, pemerintah Kanada senang. Hotel-hotel hidup semua. Membangun hotel di situ, saudara. Restoran jadi hidup. Daerah airport sepi tadinya. Enggak, sama sekali enggak. Itu tadi cuma rumah sederhana dibangun, dibongkar. Dan pemerintah Kanada ngakui. Mereka memberikan income besar untuk negara itu. Dan untuk kota itu. Dan itu orang imigrasi ngecek itu kan, saudara. Dicek, dibilang, aku dalam laporan ada sekian ratus negara datang dalam minggu ini. Aku pengen kamu bisa buktiin nggak mereka datang di sini. Jangan mereka nipu. Baik, duduk di situ orang ini. Perdana berkata, dari negara ini berdiri. Dicek satu persatu. Ada semua. Mereka bilang, benar luar biasa. Masuk CNN loh. Pemerintah Kanada mengakui, kota Toronto mengakui. Income mereka, pendapatan untuk negara, untuk kota, meningkat luar biasa. Dari mana? Turis. Kemana mereka? Atraksi paling hebat mengalahkan Niagara Falls adalah gereja di Toronto. Kunjungan wisatawan tertinggi untuk Toronto ke gereja. Bayangin. Saya nggak tahu dengan sekarang ya. Tapi 2-3 tahun pertama, itu waktu mereka puncak-puncaknya. Begitu, saudara. Anda bisa nangkap ya, ini yang terjadi. Saya percaya, hal yang sama bisa terjadi kalau itu Allah melanda kita dengan luar biasa. Jadi kesimpulan yang ultimate, yang paling ekstrim seperti itu. Itu sampai diakui loh. CNN masuk beberapa kali. Tunjukkan cara kebaktiannya. Dan restoran di sekitar tempat itu hidup sekali. Mereka buka sampai 24 jam. Nunggu apa? Nunggu orang-orang ini. Pulang jam 12. Roh. Seperti darah begitu. Beli. Coca-Cola, makan, ayam, makan. Begitu. Ya, mereka enjoy, mereka happy. Ini orang gak liar-liar. Mabuk, tapi gak pernah ganggu orang lain. Ketawa, senang-senang, makannya banyak, saudara. Duit masuk. Improve daerah itu kembang luar biasa. Anda bisa nangkapnya. Tuhan yang membuat tempat itu jadi center dari banyak hal. Hotel, sewa mobil, waduh luar biasa. Mereka bilang ini gereja membuat kami hidup sekali. Itu berapa hotel jadi hidup dibangun baru-baru di sana. Karena Tuhan di situ. Amen, saudara. Kolombia sekarang. Yang katanya tercepat di dunia pertumbuhannya. Nomor 2 Kongi. Kolombia tercepat di dunia. Itu tempat gangster. Itu terus tembak-tembakan antar mafia, pecandu drug dealer. Terus begitu. Tapi tahu bahasa tanpa rasanya ke Kolombia, betul? Tapi orang Solo, orang Kolombia mau ngapain? Cari penyakit lah. Ya, drug dealer kan nggak bisa keluar mas, nggak bisa tembak-tembak, saudara. Nggak bisa nyembah pakai uang Solo begini mana. Datang, mau belajar. Ada apa di sana? Orang berbondong-bondong sekarang buat tour ke Kolombia. Ngapain di sana? Ke gereja. Kalau Tuhan itu ditinggikan, dia tarik semua orang datang. Amen, saudara. Jadi jangan khawatir kalau mulai dari tidak punya apa-apa. Selama ada Tuhan dan Anda bangun itunya kuat. Nama Tuhan akan dimuliakan. Kapasitas boleh berbeda. Prinsipnya sama. Dan itu yang membuat saya berkata, kalau begitu aku bisa mulai sesuatu tanpa frustrasi. Dan semua mesti dimulai dari nol dengan dia. Karena itu gak bisa digantikan dengan sembarang-sembarang orang. Yang Tuhan pilih harus di situ. Makanya untuk leader, Tuhan pilih. Dan tanggung jawabnya berat, saudara. Gak gampang. Tidak sesederhana yang diomongkan seringkali. Pressure-nya itu. Nanggung itunya ya, saudara. Gak gampang. Karena gak bisa ganti-ganti orang semaunya. Gantiin. Gak bisa. Kalau itu bukan yang dipilih Tuhan. Tetap gak bisa.
kita break ya. Kita doa sama-sama. Engkau terus berikan pengertian dalam batin kami, buat kami makin memahami akan hati dan jalan-Mu Tuhan. Teruskan apa yang Kau sudah mulai, dan beri kami mengerti akan kehendak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Saudara, seringkali inilah tendensi dari banyak orang mempertentangkan apa yang rohani dengan apa yang tanda petik das. Yang saya ingin coba katakan adalah sebetulnya dua hal ini